Bayangkan sebuah pertemuan di balai kampung sederhana. Seorang pendeta datang dengan penuh keyakinan. Namun pertanyaan sederhana dari seorang ustadz kampung justru membuatnya terdiam, bingung di hadapan warganya sendiri. Satu kalimat singkat mampu mengguncang keyakinan hingga semua orang terdiam merenung. Kalau dia berdoa, kepada siapa sebenarnya ia berdoa? Kalau kalian penasaran dengan kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Karena mungkin jawaban dari pertanyaan ini akan mengubah cara pandang kalian selamanya. Di sebuah kampung kecil yang tenang, matahari sore menebarkan cahaya keemasan di atas hamparan sawah yang luas. Angin berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan kelapa yang menjulang tinggi di pinggir jalan tanah. Anak-anak berlarian sambil tertawa riang, sementara para orang tua duduk di teras rumah bercengkrama dengan santai. Dari kejauhan, suara azan maghrib bersahutan dengan denting lonceng gereja, tanda kehidupan harmonis antar warga yang sudah terjalin lama. Namun, sore itu suasana yang biasanya damai tiba-tiba berubah. Sebuah kabar cepat menyebar dari mulut ke mulut. Ada seorang pendeta yang datang dari kota. Katanya, ia ingin menemui seorang ustaz kampung yang terkenal sederhana, tapi sering jadi rujukan warga jika mereka punya pertanyaan soal agama. Pendeta itu bukan pendeta biasa, melainkan seorang yang pintar berdebat, terbiasa berbicara di depan banyak orang, dan dikenal pandai dalam menyusun kata-kata. Warga pun jadi penasaran. Mereka berbondong-bondong keluar rumah, berjalan menuju balai kecil yang biasanya digunakan untuk musyawarah kampung. Ada rasa ingin tahu yang membuncah di hati mereka. Apa yang akan terjadi nanti, bisik seorang bapak. Benarkah ustaz kita akan ditantang untuk menjawab pertanyaan sulit? Tambah yang lain. Di balai itu, kursi-kursi panjang dari bambu sudah mulai dipenuhi orang. Ada yang duduk bersila, ada pula yang berdiri di luar karena tak kebagian tempat. Semua mata berbinar menunggu sesuatu yang mereka sendiri tak bisa bayangkan. Lalu terdengar langkah kaki. Seorang pria dengan pakaian rapi, jas hitam, dan Alkitab di tangan memasuki ruangan dengan penuh wibawa. Dialah pendeta yang ditunggu-tunggu. Senyumnya tipis, matanya tajam, seolah ingin menunjukkan bahwa ia siap untuk berdiskusi serius. Warga saling berbisik, kagum sekaligus tegang melihat sosoknya. Tak lama kemudian, dari arah pintu belakang muncul seorang ustaz kampung. Penampilannya jauh berbeda, sarung sederhana, baju koko putih yang sudah agak kusam, peci hitam polos, dan wajah teduh yang mencantarkan ketenangan. Dia berjalan perlahan, menyapa satu persatu warga dengan senyum ramah, lalu duduk di tikar pandan tanpa kursi, menundukkan kepala tanda kerendahan hati. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar. Semua orang menahan nafas karena mereka tahu sesuatu yang besar akan segera dimulai. Dan benar saja, pendeta itu membuka percakapan dengan suara lantang. Saya datang ke sini bukan untuk bermusuhan. Saya hanya ingin bertanya agar semua orang tahu, apakah Yesus itu Tuhan? Pertanyaan itu meluncur tajam seperti panah. Semua orang terdiam, mata-mata terpaku pada wajah ustaz kampung. Hening yang panjang membuat suasana semakin mencekam. Anak-anak yang tadinya berlarian pun kini berhenti, menatap ke arah balai dengan rasa penasaran. Di wajah ustaz kampung itu tidak ada tanda-tanda panik atau terguncang. Dia hanya tersenyum tipis, seolah sudah tahu pertanyaan itu akan datang. Namun dia tidak langsung menjawab. Dia membiarkan suasana tegang itu menggantung, membuat setiap orang di tempat itu menunggu dengan jantung berdebar. Lalu, ustaz kampung itu membuka mulut perlahan. Sebelum jawaban keluar dari bibir ustaz kampung itu, mari kita lihat siapa sebenarnya kedua sosok yang kini duduk berhadapan. Disaksikan puluhan pasang mata yang penuh rasa ingin tahu. Pendeta yang datang itu bernama Pastor Samuel. Ia lahir dan besar di kota,
menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, dikenal oleh jemaatnya sebagai seorang yang cerdas, berwibawa, dan penuh percaya diri. Di gerejanya, ia sering membawakan khotbah dengan gaya yang memukau, membuat orang terkesima dan merasa yakin akan setiap kata-katanya. Pastor Samuel bukanlah orang sembarangan. Ia terbiasa menghadapi dialog lintas agama, bahkan beberapa kali tampil dalam forum akademis. Jadi ketika ia mendengar tentang ustadz kampung yang katanya sering jadi panutan warga desa ini, dalam hatinya muncul rasa penasaran bercampur tantangan. Apakah benar orang sederhana itu bisa memberi jawaban yang masuk akal? Atau hanya sekedar cerita rakyat yang dilebih-lebihkan? Di sisi lain, ada Ustadz Abdul Karim, sosok yang sangat kontras dengan pendeta itu. Beliau tidak pernah kuliah di luar negeri, bahkan tidak tamat sekolah tinggi. Pendidikan formalnya hanya sampai madrasah menengah, selebihnya ia belajar dari kitab-kitab klasik peninggalan ayahnya yang dulu juga seorang guru ngaji. Ustadz Abdul Karim tidak pernah tampil di televisi, tidak punya banyak pengikut di media sosial, apalagi menulis buku. Namun ada satu hal yang membuatnya dihormati. Tutur katanya yang sederhana tapi penuh makna. Ia dikenal tidak suka berdebat, tidak pernah meninggikan suara, namun ketika ia berbicara, orang-orang akan terdiam dan merasa seperti mendapatkan pencerahan. Hidupnya sangat sederhana, rumahnya dari papan kayu, dengan pekarangan kecil tempat istrinya menaram sayur. Sehari-hari ia mengajar anak-anak mengaji di surau, membantu warga jika ada yang sakit, dan menjadi penengah bila ada perselisihan kecil di kampung. Itulah sebabnya warga sangat menghormatinya. Bagi mereka, Ustadz Abdul Karim bukan hanya guru agama, tapi juga penuntun moral. Warga yang memenuhi balai desa sore itu tahu benar siapa ustadz mereka. Mereka juga bisa melihat dengan jelas perbedaan besar antara dua tokoh yang kini duduk berhadapan. Pastor Samuel tampil gagah dengan jas hitam dan Alkitab tebal, sementara Ustadz Abdul Karim duduk bersila dengan sarung lusuh dan kitab kecil yang kertasnya sudah menguning. Suasana di balai itu semakin tegang, bukan hanya karena pertanyaan yang dilemparkan, tapi juga karena kontrasnya dua tokoh ini. Sebagian warga bertanya-tanya dalam hati, mampukah ustadz kita menghadapi pendeta pintar dari kota ini? Ada pula yang berbisik, jangan-jangan ustadz tidak bisa menjawab, nanti kita dipermalukan di depan umum. Namun ada juga yang yakin, meski ustadz kampung ini sederhana, selalu ada ketenangan dalam cara ia menghadapi sesuatu. Sementara itu, Pastor Samuel merasa percaya diri. Dalam hatinya ia berkata, lihatlah, aku akan tunjukkan bahwa ilmu dan logika dari kota jauh lebih kuat daripada perkataan seorang ustadz kampung. Dan di sanalah, di sebuah balai bambu sederhana, dua dunia yang berbeda akan bertemu. Dunia ilmu modern melawan kebijaksanaan kampung. Dunia kata-kata penuh teori melawan logika sederhana yang membumi. Semua mata tertuju pada Ustadz Abdul Karim. Setelah membiarkan hening sebeberapa saat, ia mengangkat wajahnya, menatap lembut ke arah Pastor Samuel, lalu berkata dengan suara tenang, "Saudaraku, engkau datang dari jauh, hanya untuk bertanya. Pertanyaanmu besar, tapi izinkan aku menjawabnya dengan cara orang kampung. Sederhana saja." Warga pun merapatkan duduknya, nafas mereka ditahan, dan jantung mereka berdetak lebih kencang. Semua tahu, inilah awal dari jawaban yang bisa jadi akan mengubah pandangan banyak orang. Seisi balai bambu itu terdiam. Tidak ada suara selain desiran angin sore yang masuk lewat celah-celah dinding anyaman bambu. Mata-mata warga kampung terbelalak, jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka semua menunggu kelanjutan dari jawaban Ustadz Abdul Karim. Pastor Samuel bersandar ke kursinya, meletakkan Alkitab di pangkuan, lalu menatap tajam. Dengan suara lantang ia mengulangi pertanyaannya, kali ini lebih tegas. "Saya ingin jawaban jelas, Ustadz. Apakah Yesus itu Tuhan?" Suara itu menggema, membuat beberapa warga yang duduk di barisan depan spontan menelan ludah. Beberapa ibu-ibu bahkan saling berpegangan tangan, sementara para bapak mengernyitkan dahi, seolah ingin menebak jawaban apa yang akan keluar. Ustadz Abdul Karim tersenyum tipis. Ia tidak terburu-buru. Dengan tenang, ia memandang satu persatu wajah warga yang hadir, seakan ingin memastikan semua orang siap mendengar.
Lalu ia menoleh ke arah Pastor Samuel. "Pertanyaanmu besar, saudaraku. Bahkan banyak orang di dunia berdebat tentang itu. Tapi izinkan aku menjawab dengan bahasa kampung, dengan cara yang mudah dimengerti semua orang di sini," katanya dengan lembut. Pastor Samuel mengangguk meski dalam hatinya ia meremehkan. Bahasa kampung, mari kita lihat sejauh apa logikanya. Ustadz Abdul Karim menghela napas, lalu bertanya kepada warga. "Saudaraku semua, kalau ada seorang yang makan ketika lapar, minum ketika haus, tidur ketika lelah, bahkan menangis ketika sedih, apakah dia Tuhan atau manusia?" Warga saling berpandangan. Pertanyaan itu sederhana sekali, tapi justru membuat semua orang berpikir keras. Seorang babak di belakang menjawab pelan, "Manusia, Ustadz." Ustadz mengangguk sambil tersenyum lalu melanjutkan, "Kalau ada seseorang yang berdoa, memohon pertolongan kepada yang lebih tinggi, apakah dia Tuhan atau dia seorang hamba yang tunduk kepada Tuhan?" Kali ini beberapa warga menjawab serentak, "Hamba Tuhan." Pastor Samuel mengernyitkan dahi. Ia tidak menyangka Ustadz akan menjawab dengan cara bertanya balik kepada orang banyak. Namun ia masih percaya diri. Ustadz Abdul Karim kemudian memandang langsung ke mata Pastor Samuel dan berkata dengan suara sedikit lebih tegas, "Bukankah dalam kitabmu Yesus pernah berdoa? Kalau Yesus berdoa, kepada siapa ia berdoa?" Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar di tengah balai. Warga terperanjat, beberapa langsung menoleh ke arah Pastor Samuel menunggu jawabannya. Suasana menjadi semakin panas. Pastor Samuel berdehem, mencoba tetap tenang. Ia membolak-balik halaman Alkitabnya, lalu menjawab, "Ya benar Yesus berdoa, tapi itu bukan berarti dia bukan Tuhan. Itu adalah misteri iman, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana." Namun warga kampung yang terbiasa berpikir lugas justru semakin bingung. Mereka saling berbisik, "Kalau dia Tuhan, kenapa masih berdoa? Kalau dia berdoa, berarti ada yang lebih tinggi darinya, bukan?" Bisikan itu terdengar semakin jelas, menambah suasana menegangkan. Ustadz Abdul Karim tetap tenang, seolah sudah menduga arah jawaban sang pendeta. Ia menundukkan kepala sebentar, lalu berkata pelan namun jelas, "Saudaraku, kebenaran tidak perlu dibungkus dengan kata misteri. Kebenaran itu sederhana, bisa dimengerti bahkan oleh orang kampung sekalipun." Semua mata kini tertuju pada Pastor Samuel. Wajahnya sedikit memerah bukan karena marah, tapi karena ia mulai merasakan tekanan dari banyak pasang mata yang menunggu jawaban logis darinya. Dan disitulah konflik itu benar-benar memuncak. Pertanyaan sederhana dari Ustadz kampung membuat pendeta yang berpengalaman sekalipun harus berpikir keras, bahkan mulai kehilangan pijakan. Suasana balai bambu itu semakin menegang. Angin sore yang berhembus seolah berhenti, dan semua mata tertuju pada wajah Ustadz Abdul Karim. Pastor Samuel berusaha menahan ketidaknyamanan di wajahnya. Ia menutup Alkitabnya sebentar, menatap Ustadz kampung itu dengan penuh harap, seolah ingin menemukan celah untuk membantah. Ustadz Abdul Karim menghela napas panjang, lalu bersuara pelan, penuh ketenangan. "Saudaraku, mari kita bicara jujur dengan hati kita. Kalau seseorang makan, minum, tidur, merasa lelah dan bahkan menangis, itu tanda bahwa ia manusia. Kalau seseorang berdoa, itu tanda ia butuh pertolongan kepada yang lebih tinggi darinya. Apakah mungkin Tuhan memohon pertolongan? Apakah Tuhan lemah sehingga ia harus meminta kekuatan dari yang lain?" Warga mulai bergumam. Kata-kata itu sederhana namun mengena. Seorang ibu menepuk dadanya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Seorang pemuda di pojok mengangguk-ngangguk pelan. Pastor Samuel mencoba menyela, "Tapi Yesus itu istimewa. Dia datang membawa cahaya bagi dunia. Itu sebabnya kami menyebutnya Tuhan." Ustadz Abdul Karim menoleh, tersenyum, lalu berkata, "Saya tidak menolak bahwa Yesus itu istimewa. Beliau utusan yang membawa kebaikan. Kami pun menghormatinya. Tapi kalau beliau berdoa, kepada siapa beliau berdoa? Apakah seorang Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lain?" Pertanyaan itu menghantam seperti palu godam. Warga menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah mencari jawaban yang masuk akal, tapi tak seorang pun bisa menjawab.
Ustadz Abdul Karim menatap Pastor Samuel dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terdiam lebih lama daripada sebelumnya. Kalau engkau bilang Yesus itu Tuhan, maka engkau harus menjelaskan saat Yesus berdoa di Taman Getsemani sambil menangis memohon agar cawan penderitaan dijauhkan darinya, kepada siapa ia menangis? Apakah Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Balai Bambu mendadak sunyi. Warga yang tadinya berbisik kini benar-benar diam, menahan nafas. Pertanyaan itu sederhana, namun menusuk. Bahkan anak-anak yang duduk di belakang pun mengernyitkan dahi, berusaha memahami. Pastor Samuel terdiam, bibirnya terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Ia memandang ke arah warga, lalu kembali menunduk ke Alkitabnya. Tangannya gemetar sedikit saat membalik halaman, seolah mencari jawaban, tapi tidak menemukannya. Ustadz Abdul Karim melanjutkan dengan suara lembut, "Saudaraku, di kampung ini kami diajarkan satu hal. Tuhan itu tidak lemah. Tuhan tidak membutuhkan makanan, tidak tidur, tidak menangis, dan tidak berdoa. Tuhan adalah tempat semua makhluk meminta, bukan sebaliknya. Kalau Yesus berdoa, berarti beliau bukan Tuhan, tapi hamba yang taat kepada Tuhan." Beberapa warga langsung terperanjat. Ada yang menutup mulutnya dengan tangan, ada yang mengangguk berkali-kali, ada pula yang berbisik, "Masya Allah, benar juga." Wajah Pastor Samuel kini benar-benar kehilangan wibawa. Ia duduk kaku, matanya kosong, sementara warga memandangnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Dan saat itulah Ustadz kampung itu menutup dengan kalimat sederhana, "Kebenaran itu tidak rumit. Kebenaran itu terang seperti matahari. Hanya hati yang jujur yang bisa menerimanya." Balai itu hening. Lalu terdengar bisikan warga yang semakin ramai. Tanda mereka mulai berpikir, mencerna, dan terkejut dengan jawaban Ustadz kampung yang sederhana namun sulit dibantah. Balai Bambu itu kini dipenuhi dengan suasana yang sulit dijelaskan. Udara sore yang biasanya hangat terasa lebih berat, seolah semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Pastor Samuel masih duduk di kursinya, wajahnya menegang, tangan kirinya menggenggam Alkitab erat-erat. Namun kata-kata Ustadz Abdul Karim tadi terus terngiang, menghantam logika dan hati sekaligus. Warga desa mulai bersuara pelan-pelan. "Betul juga ya, kalau Tuhan berdoa, kepada siapa dia berdoa?" bisik seorang bapak dengan nada penuh heran. "Saya baru kepikiran soal itu. Kenapa selama ini kita tidak pernah bertanya begitu?" sahut pemuda di sampingnya. Seorang ibu mengangguk dengan wajah serius. "Tuhan seharusnya tidak butuh apa-apa, tapi kalau Yesus berdoa, berarti dia butuh Tuhan." Bisikan-bisikan itu terdengar semakin jelas, membuat suasana terasa seperti gelombang yang bergemuruh di bawah permukaan. Pastor Samuel mencoba menguasai diri. Ia menegakkan tubuh, menatap warga dengan senyum paksa, lalu berkata, "Saudara-saudara, jangan mudah terpengaruh. Banyak hal dalam iman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ada misteri ilahi yang tidak bisa dipahami oleh orang kampung. Itulah sebabnya iman harus diterima, bukan dipertanyakan." Warga terdiam sebentar, tapi raut wajah mereka menunjukkan kebingungan. Ucapan itu terdengar indah, namun terasa seperti kabut yang menutupi sesuatu. Mereka menunggu, apakah Ustadz Abdul Karim akan menjawab lagi. Ustadz Abdul Karim menunduk sebentar, mengusap janggutnya, lalu tersenyum tenang. Ia memandang Pastor Samuel dengan tatapan penuh kasih, bukan tatapan perdebatan. Dengan suara lembut ia berkata, "Saudaraku, kalau kebenaran hanya bisa diterima tanpa dipikirkan, lalu mengapa Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir, merenung, dan memilih jalan yang benar? Bukankah kebenaran seharusnya membuat hati tenang, bukan membuat akal bingung?" Kalimat itu membuat warga kembali berbisik. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda dalam perkataan Ustadz. Bukan sekadar bantahan, tapi seperti ajakan untuk berpikir lebih jernih. Lalu Ustadz Abdul Karim menambahkan sesuatu yang membuat suasana benar-benar berubah. Ia berkata dengan suara lantang tapi tetap tenang, "Saudaraku, coba kita jujur.
Kalau Yesus berdoa, jelas ia bukan Tuhan, melainkan hamba yang taat kepada Tuhannya. Dan kalau Yesus memang mengajarkan manusia untuk menyembah Tuhan, bukankah itu artinya beliau mengajarkan manusia untuk menyembah yang sama dengan yang ia sembah, Tuhan yang Esa? Warga terdiam sejenak, lalu terdengar suara spontan dari seorang pemuda di belakang. Berarti Yesus pun sebenarnya mengajarkan kita untuk menyembah Allah. Pertanyaan itu membuat balai bergemuruh. Banyak yang mengangguk, ada yang menepuk paha, ada pula yang terperanjat karena baru kali ini menyadari hal sederhana tersebut. Pastor Samuel terpaku, matanya bergetar, wajahnya pucat. Ia berusaha membuka mulut, namun kata-kata tak kunjung keluar. Seolah-olah otaknya mencari jawaban, tetapi hatinya menolak untuk membohongi dirinya sendiri. Twist itu pun benar-benar terjadi. Sosok pendeta yang datang dengan penuh wibawa kini terdiam, kebingungan di depan ustadz kampung yang sederhana. Sementara warga desa yang tadinya cemas justru kini merasa tercerahkan. Ustadz Abdul Karim pun menutup dengan kalimat yang membuat bulu kuduk semua orang merinding. Ia berkata, "Kebenaran itu sederhana, saudaraku. Saking sederhananya, kadang orang yang berilmu tinggi justru bingung, sementara orang kampung bisa langsung mengerti." Dan sekali lagi, balai bambu itu hening. Semua orang tahu, momen itu bukan momen biasa. Balai bambu itu kini benar-benar seperti tersihir. Tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara keras. Semua mata masih tertuju pada dua sosok yang duduk berhadapan. Pastor Samuel yang masih terdiam, dan Ustadz Abdul Karim yang tenang dengan senyum tipisnya. Pastor Samuel menundukkan wajahnya. Tangannya yang tadi menggenggam erat Alkitab kini sedikit gemetar. Ia mencoba bicara, tapi yang keluar hanyalah gumaman lirih tak jelas terdengar. Warga desa menunggu, tapi jawaban itu tak kunjung keluar. Ustadz Abdul Karim lalu menoleh ke arah warga. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, "Saudaraku semua, Tuhan itu tidak rumit. Tuhan itu tidak perlu diselimuti misteri yang membuat kita bingung. Tuhan itu maha kuasa, tidak lemah, tidak butuh bantuan, dan tidak berdoa kepada siapapun. Dialah tempat semua makhluk meminta, termasuk para nabi dan utusannya. Dan Yesus, sebagaimana nabi lainnya, adalah hamba pilihan yang taat kepada Tuhannya." Kata-kata itu meluntur begitu jelas, menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Warga mulai mengangguk-angguk, beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah beban pertanyaan besar yang menggantung kini luruh begitu saja. Salah seorang bapak berdiri dengan suara bergetar, "Ustadz, jawabanmu sederhana, tapi saya merasa seperti tersadar. Selama ini saya tidak pernah memikirkan kepada siapa Yesus berdoa. Dan sekarang saya merasa hatiku menemukan jawaban." Seorang pemuda menambahkan dengan semangat, "Benar Ustadz, kebenaran itu ternyata tidak rumit. Kita saja yang sering dibuat bingung oleh kata-kata yang berputar-putar." Bisikan itu berubah menjadi gumaman ramai. Warga desa membicarakan satu sama lain. Wajah mereka berseri-seri, seolah sebuah cahaya baru muncul dalam hati mereka. Pastor Samuel masih terdiam. Ia menatap Ustadz Abdul Karim, lalu menunduk dalam-dalam. Tidak ada bantahan, tidak ada debat lanjutan, hanya wajah kebingungan yang sulit disembunyikan. Ustadz Abdul Karim kemudian berdiri perlahan. Sarungnya bergoyang terkena angin sore. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu menepuk pundak Pastor Samuel dengan penuh persaudaraan. Dengan suara lembut, ia menutup, "Saudaraku, kita semua hanyalah manusia yang mencari kebenaran. Kalau hatimu jujur, engkau akan tahu siapa sebenarnya Tuhan yang layak disembah. Bukan aku yang perlu meyakinkanmu, tapi hatimu sendiri yang akan bicara." Kalimat itu menggema di hati semua orang. Beberapa warga menunduk, ada yang berdoa dalam hati, ada pula yang terdiam sambil merenung. Balai bambu yang sederhana itu kini menjadi saksi sebuah momen yang tak akan terlupakan. Ustadz kampung dengan kata-kata sederhana berhasil membuat seorang pendeta dari kota terdiam.
dan membuat seluruh warga berpikir ulang tentang sebuah pertanyaan besar yang selama ini hanya mereka dengar tanpa pernah mereka renungkan. Dan ketika matahari sore mulai benar-benar tenggelam di ufuk barat, suara Ustadz Abdul Karim kembali terdengar lirih namun jelas. Kebenaran tidak perlu dicari jauh-jauh, karena ia ada di depan mata. Tinggal hati kita berani menerima atau menolaknya. Balai itu hening. Angin sore kembali berhembus, membawa suasana yang penuh renungan ke dalam hati semua yang hadir. Matahari telah tenggelam sepenuhnya. Balai bambu itu kini diterangi lampu minyak yang bergoyang ditiup angin malam. Suasana begitu hening, seolah seluruh alam pun menunggu kata terakhir dari Ustadz Abdul Karim. Pendeta Samuel masih duduk kaku, wajahnya pucat, matanya kosong, tangannya gemetar, memegang kitab yang dari tadi tak lagi ia buka. Sesekali ia menunduk, lalu menatap Ustadz, tapi segera kembali menunduk karena tak sanggup menahan tatapan teduh yang seolah menelanjangi isi hatinya. Ustadz Abdul Karim berdiri perlahan. Sarung lusuhnya bergoyang di terpa angin, peci hitamnya sedikit miring, tapi wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Ia mengangkat tangan kanan sedikit, memberi isyarat agar warga yang masih gaduh kembali tenang. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, "Saudaraku semua, Tuhan itu tidak rumit, Tuhan itu tidak lemah, tidak lapar, tidak haus, tidak menangis, tidak tidur, dan tidak berdoa kepada siapapun. Tuhan adalah tempat semua makhluk meminta, tempat seluruh nabi bersujud, termasuk Isa Al-Masih, Yesus yang kalian muliakan." Warga terdiam. Ada yang menunduk, ada yang menatap kosong ke depan, ada pula yang meneteskan air mata tanpa sadar. Ustadz Abdul Karim melanjutkan, "Jangan biarkan hati kita diselimuti kata-kata rumit yang justru membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Ingatlah, kebenaran itu sederhana. Ia terang seperti matahari. Ia bisa dipahami oleh orang terpelajar di kota, tapi juga oleh anak kecil di kampung." Kemudian ia menoleh ke arah Pastor Samuel yang masih terdiam, lalu berkata dengan penuh kasih, "Saudaraku, engkau datang jauh-jauh untuk bertanya, dan aku sudah menjawab dengan apa yang aku pahami. Kini aku tidak memaksa, aku hanya ingin engkau merenung dalam kesendirianmu. Bila Yesus berdoa, kepada siapa ia berdoa? Bila Yesus menangis memohon kekuatan, kepada siapa ia memohon?" Pastor Samuel tergetar, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar ingin berbicara, tapi yang keluar hanya bisikan lirih hampir tak terdengar. "Kalau begitu, siapa sebenarnya yang layak kusembah?" Warga tercengang mendengar pengakuan itu. Suara lirih sang pendeta membuat balai semakin sunyi, seakan angin malam pun ikut berhenti berhembus. Ustadz Abdul Karim menghela napas panjang, lalu menatap seluruh warga dengan sorot mata yang dalam. "Saudaraku semua, aku tidak akan menjawab pertanyaan itu untukmu, karena jawabannya bukan dari mulut orang lain. Jawabannya ada di hatimu sendiri. Jadi sekarang aku serahkan kepada kalian, siapa Tuhanmu yang sebenarnya?" Balai itu benar-benar hening. Warga menunduk, masing-masing larut dalam pikirannya. Seorang pemuda di pojok berbisik, "Tuhan yang Esa." Seorang ibu muda memeluk anaknya erat, menahan tangis. Pendeta Samuel masih menunduk, kedua tangannya menutupi wajahnya. Tidak ada kata yang keluar, hanya isak tertahan yang membuat warga semakin terpaku. Ustadz Abdul Karim melangkah menuju pintu balai. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan dengan suara yang dalam ia berkata, "Kebenaran itu tidak perlu diperdebatkan. Kebenaran hanya perlu diterima oleh hati yang jujur." Saudaraku yang menonton kisah ini, bagaimana denganmu? Siapa Tuhanmu yang sebenarnya? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena mungkin jawabanmu akan menjadi renungan bagi orang lain. Dan bagikan kisah ini agar semakin banyak orang ikut mencari kebenaran. Kebenaran itu sederhana, tinggal hatimu berani menerima atau menolaknya. Bayangkan sebuah pertemuan di balai kampung sederhana.